ke Mbak Andis Ya. Tiara. Oke, baik. Recording in progress. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat materi saya di layar Bapak Ibu? Oke. Iya. Sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Mari teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita semua yang sama-sama hadir di kelas hari ini melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima di kelas komunikasi massa. Oleh karenanya, di pertemuan hari ini, kita semua akan sama-sama membahas lebih jauh, lebih detail mengenai fungsi dan peran dari media massa dalam proses komunikasi massa. Nah, sebelum lebih jauh, kita berbicara mengenai apa itu fungsi dan peran dari media massa. Tujuan dari pertemuan hari ini adalah diharapkan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa ini mampu memahami dan menganalisa fungsi dan disfungsi dari media komunikasi massa. Dan juga diharapkan nantinya teman-teman sekalian bisa mengimplementasikan ketika membuat konten, bagaimana konten-konten tersebut mempunyai nilai-nilai yang menerapkan fungsi dari media massa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, kita pre-memoria dulu nih teman-teman ya. Kita flashback nih karena kita sudah pertemuan kelima gitu ya. Jadi saya pengen tahu nih gimana sih keingatan teman-teman terkait dengan komunikasi massa. Nah, sebelumnya mohon maaf bantuannya Pak Hardi, tahu nggak sejauh ini komunikasi massa apa tuh kalau boleh tahu? Komunikasi massa itu ya Bu, jadi berhubungan dengan orang banyak, bisa melalui pesan, kemudian bisa melalui media massa atau media lainnya. Mungkin sekarang sudah canggih, mungkin media sosial ini sangat membantu untuk komunikasi massa. Kira-kira begitu Bu? Tadi saya menggarisbawahi media sosial ya Pak Hardi ya? Ya. Baik, suwun Pak Hardi, terima kasih banyak. Pak Surya, tahu komunikasi massa? Mau telepon teman? Tahu Ibu. Oke, pilihannya ada 3. Kamu tahu? Nggak tahu? Mau telepon teman? Butuh bantuan? Tahu banget. Teman ngecek Basip. Ya. Gimana? Komunikasi massa. Ya. Apa tadi komunikasi yang massa? Ya itu tadi. Koran. Wah, kita kehilangan sekarang lewat AP. Media sosial. Oke, media sosial. Baik. Gini Bapak Ibu. Pernah masak Indomie? Waduh, sebut merek nih saya. Masak mie. Pernah? Pernah dong? Pernah ya? Anak kos Bu, saya Bu. Iya, Pak Ardi anak kos selamanya nih. Kalau masak Indomie, kira-kira ada apa aja yang diperlukan? Bumbu, kompor, gitu ya? Air, jangan lupa Bu. Air, garam. Mie-nya telur Bu, telur. Oke. Mie-nya ya, pasti ya. Kalau nggak ada mie berarti bukan mie goreng. Nah, itu analoginya teman-teman. Kayak kita masak Indomie, kita perlu kan yang namanya bahan-bahan atau unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang saya maksud ketika kita berbicara komunikasi massa, maka ada trigger, ada komponen, ada unsur di dalamnya yang mana kita bisa sebut itu adalah komunikasi massa. Nah, tadi media sosial, mohon maaf, itu belum bisa disebutkan dengan komunikasi massa. Jadi komunikasi massa ini adalah suatu proses pemberian, penerimaan pesan yang disampaikan melalui alat teknologi komunikasi. Alat teknologi komunikasinya ini yang kita sebut dengan media massa. Dia punya karakteristik mampu menyebarkan pesan kepada banyak orang secara serentak, luas, bersamaan, gitu ya. Dan ingat, dia mempunyai feedback, gitu ya. Ada pesan balasan, tapi sifatnya adalah tertunda. Sementara media sosial memang mempunyai karakter yang ada di media massa, tetapi karakter dia ketika membalas pesan itu cepat,
Jadi media sosial itu masuk ke dalam komunikasi medio, bukan komunikasi massa. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini clear ya komunikasi massa ya. Jadi bahan-bahannya atau elemennya ada pesan, ada media massa dengan karakteristiknya, dan juga disampaikan kepada sejumlah besar orang. Nah, kalau kita ngomongin komunikasi massa, tadi di awal saya sampaikan bahwa ada penyampaian dan ada penerimaan. Maka bisa dipandang dari dua sudut pandang ini, yaitu pertama komunikator. Bagaimana seseorang ini yang disebut dengan lembaga, harus terlembaga. Organisasi memproduksi suatu pesan dan menyebarluaskannya melalui media massa. Dan di lain pihak, ada orang yang menerima pesan tersebut, mengkonsumsi pesan itu dari media. Gitu. Jadi kalau ada yang menyampaikan pesan dari media, maka itu disebut komunikasi massa. Ada orang yang menerima pesan dari media massa, maka itu disebut juga dengan komunikasi massa. So, kita next. Kelihatan ya? Ya. Pak Hanif. Ya, kelihatan, Bu. Kalau baca bukunya Prof. Sudarwan, yang visi baru manajemen sekolah, kira-kira itu kegiatan komunikasi massa bukan? Bukan. Bukan. Kenapa, Bu Rosa? Karena kan dia hanya membaca ya. Oke. Baik, saya koreksi dikit ya Bu Rosa ya. Tadi yang bisa dikatakan komunikasi massa adalah ketika kita menerima pesan, mengkonsumsi pesan. Jadi, buku ini adalah salah satu media cetak. Media cetak itu adalah varian dari media massa dalam proses komunikasi massa. Jadi yang disebut dengan media massa itu ada media cetak, meliputi buku, koran, majalah. Itu media cetak. Terus ada media televisi konvensional, radio konvensional, dan ada internet. Nah, internet ini tidak termasuk dengan media sosial. Yang dimaksud dengan internet itu kalau kita buka blog gitu ya, atau portal berita detik.com, Kompas TV, ketika kita mengakses kata-kata pesan dari hal tersebut, maka itu disebut dengan komunikasi massa. Jadi dari sisi atau perspektif kita menerima pesan dari komunikasi massa, kita sebagai komunikannya. Seperti itu ya. Clear ya? Clear. Okay. Nah, kalau misalkan Pak Surya dengerin radio, itu komunikasi massa bukan? Iya. Iya. Oke. Nah, karena didengar oleh massa kan? Iya, betul. Kita sebagai apa? Ada komunikasinya. Kita sebagai pendengar. Pendengar, komunikannya good. Thank you Pak Surya. Nah, kalau yang ini nih ada Nikta Gina, Desta, Kenny Jafar di program siaran radio Prambors. Mereka bikin acara Sapa Mantan yang dilakukan Nikta Gina, Desta, Kenny Jafar itu komunikasi massa bukan, Pak Hinfa? Iya, Bu. Komunikasi massa? Komunikasi massa, iya. Oke, good. Thank you Pak Itu Hinfa. kalau Bu mau nanya, sama dengan podcast YouTube termasuk ya Bu ya? Kalau misalkan medianya YouTube, Pak Hinfa, itu belum bisa. Karena YouTube belum ya? Di WR sosial media atau sumber-sumber yang lainnya, YouTube itu masuk ke dalam klasifikasi media sosial. Ada komentar kan ya di YouTube ya? Biasanya komunikan sama si komunikator yang nyampein pesan itu bisa berbalasan dengan waktu yang singkat gitu. Maka dia tidak termasuk ke dalam kategori karakteristik komunikasi massa gitu. Jadi media sosial, mohon maaf saya tegaskan, belum bisa dikatakan komunikasi massa atau media massa seperti itu. Begitupun dengan Zoom. Bu. Terima kasih Hinfa pertanyaannya. Zoom pun itu bukan komunikasi massa. Zoom ini adalah alat teknologi yang dimanfaatkan suatu organisasi, suatu kelompok untuk bertukar pesan. Jadi belum bisa disebut dengan komunikasi massa karena komunikannya cuman orang-orang yang tergabung di sini aja gitu. Nggak luas, nggak siapapun, nggak dari berbagai negara atau wilayah. Clear ya? Nah, di sesi kali ini kita akan fokus pada bagaimana sih suatu lembaga gitu ya, perusahaan, organisasi menyampaikan atau memproduksi pesan dan menyebarluaskannya ke media massa. Nah,
ragam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, organisasi inilah yang kita katakan sebagai kegiatan. Ada kegiatan siaran, ada kegiatan penyiaran, ada kegiatan jurnalistik, ada kegiatan periklanan, dan ada transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini adalah sebuah hal yang kita lakukan, menyimpan, menyunting, mengupload gambar gitu ya, melalui platform atau teknologi komputer dan yang memanfaatkan internet. Inilah transaksi elektronik. Tapi tadi ditegaskan yang termasuk transaksi elektronik tidak semuanya masuk ke dalam kategori komunikasi massa. Seperti itu. Nah, penyiaran yang bisa dikatakan penyiaran adalah ketika gitu ya, memanfaatkan media televisi dan radio. Karena berdasarkan undang-undang, radio dan televisi adalah media massa yang menggunakan spektrum frekuensi. Jadi yang bisa disebut dengan kegiatan penyiaran, trigger sesuatu itu bisa dikatakan penyiaran adalah ketika menggunakan media radio dan media televisi gitu. Jadi di luar radio dan televisi itu tidak bisa dikatakan penyiaran. Sistem media massa kita dan sistem negara itu saling berkaitan. Kalau kamu mau tahu sistem suatu negara, maka lihat bagaimana sistem medianya bekerja. Dulu kita pernah menganut sistem otoriter ya teman-teman ya. Nah itu dulu kalau otoriter berarti media massanya harus ngikut apa kata pemerintah. Kita nggak boleh bebas berbicara, nggak boleh tuh mengutarakan pendapat. Termasuk juga dengan cara kerja medianya. Nah sekarang kita itu sistemnya udah demokrasi. Otomatis sistem media massa kita mengikuti bagaimana sistem media di negara kita. Akhirnya semangat penyiaran ini banyak banget gitu ya. Siapapun bikin media, siapapun yang punya uang, punya modal mendirikan media, dia bebas berekspresi, bikin konten gitu ya, yang tentunya sudah diatur ya kontennya. Nah karena semangat penyiaran yang berbeda ini, akhirnya apa teman-teman? Kita itu hidup diterpa dan menerpakan diri di media massa. Tiap hari kita dihujani oleh begitu banyak informasi dari berbagai media gitu ya. Di sini yang harus perlu kita garis bawahi adalah ketika ngomongin media, media itu punya power yang besar untuk merubah, mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindaknya seseorang. Jadi ketika dia punya power dan negara menyadari hal itu, maka disinilah ditekankan bahwasanya segala sesuatu kegiatan yang menggunakan media massa harus menjalankan fungsinya sebagai media massa. Nah, ini udah diatur di Undang-Undang Penyiaran. Seperti itu. Nah, fungsi komunikasi massa ini ada beberapa tabel yang saya share ke teman-teman. Kelihatan ya di layarnya? Ini ada versinya Dominic, ada Effendi, ada Devito, ada Laswell, ada Wright, ada Scrum gitu ya. Tapi intinya sama, ada beberapa yang akan kita bahas. Yaitu sebagai surveillance, media harus berfungsi sebagai pengawasan, harus mampu menafsirkan sesuatu, harus mampu mempertalikan masyarakat dan halayaknya, harus mampu menyebarkan nilai-nilai yang positif, dan harus menghibur, dan harus edukatif. Gitu. Nah inilah tugas kalian. Saya harap kalian bisa bikin kelompok nih, satu kelompok 2 orang, saya 3 orang deh maksimal ya, untuk analisis kasus nih mengenai disfungsi media massa. Cari contoh kasus yang tidak sesuai dengan fungsi komunikasi massa. Nah, prinsipnya adalah das sollen das sein gitu ya. Jadi kalau kalian udah tahu teorinya, oh ternyata di undang-undang itu media massa itu harus loh menjalankan fungsinya sebagai pengawasan, tapi gimana dengan keadaan realitanya gitu ya, das sein-nya gimana, kenyataannya gimana, ternyata masih aja nih ada konten yang kayak gini-gini nih nggak sesuai. Nah jadi tugas ini diharapkan nantinya kalian bisa bikin kunci untuk latar belakang deskripsi kalian gitu ya. Kita sering banget ya, Pak Hinfan nih lagi pengen banget makan bakso, pernah kan? Tapi dicari tukangnya, nggak ketemu. Kalau kita lagi pengen kan gitu ya Pak, nggak ketemu tukangnya gitu. Nah, betul banget tuh Bu. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak pengen, banyak tuh lewat tukang bakso ya. Nah, sama kayak kalau mahasiswa itu disuruh nyari masalah. Kalau skripsi, ayo temuin masalahnya dalam riset.
Kalau nggak dicari masalah banyak, tapi giliran disuruh cari dia nggak bisa nemuin masalahnya gitu. Nah, salah satu cara untuk kita bisa nemuin masalah adalah dengan prinsip das Sollen das Sein. Jadi di tugas ini saya harapkan kalian mampu ya nantinya outputnya bikin masalah tuh apa. Oke. Next ya. Nah, tadi dari kelompok 1 nih, Pak Hinfa dan Pak Ardi punya kasus gak disfungsi tentang komunikasi massa yang pengawasan? Iya, Bu. Maksudnya gimana ya, Bu? Fungsi pengawasannya, fungsinya, Bu? Oke, jadi gini, sebenarnya di dasarnya itu nih, komunikasi massa itu sebagai media harus menjalankan fungsinya sebagai pengawasan. Artinya, media itu harus mampu menyelidiki, mengetahui, mengumpulkan informasi, dan menyebarluaskannya ke masyarakat. Jadi, pesan-pesan yang ada di media itu sebenarnya harus bisa jadi guru kita, petunjuk kita, yang ngawasin kita, gitu. Kayak contohnya ada harga cabai naik, media harus informasiin supaya apa? Supaya kita well prepare gitu, mempersiapkannya dengan baik gitu. Nah, ini ada contoh. Gimana? Tapi kan Bu, sekarang kan banyak itu Bu di media massa berita hoax tuh. Itu gimana dari media massa itu? Siapa yang ngawasin Bu? Kan semua wartawan sekarang nulis-nulis aja itu. Dan ditaruh di blog terus. Kalau orang awam kan kasihan kalau tidak tahu Bu. Itu gimana ya Bu ya? Nah, good, Pak Ardi. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi inilah yang dimaksud dengan komunikasi massa. Itu harus lembaga, organisasi. Nah, orang yang kalau orang pribadi dia tidak termasuk ke dalam kategori terlembaga, dia nyampein pesan di internet, maka itu belum bisa dikatakan komunikasi massa gitu. Tetapi aktivitasnya itu bisa masuk ke dalam peraturan undang-undang ITE gitu. Tapi kalau suatu lembaga, organisasi, misalkan katakan kompas.com, organisasi dong, Kompas, bikin berita. Nah, di dalam organisasi Kompas, strukturnya itu harus ada yang namanya gatekeeper gitu. Jadi wartawan bikin berita, maka ada editornya. Editor inilah yang gatekeepernya, penyaring, penjaga gawang. Setiap berita yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sampai ada terindikasi pembohongan publik, maka yang paling pertama kali bertanggung jawab bukan wartawannya, tapi editorialnya. Tuh. Jadi kalau kita nulis berita, editorialnya tuh siapa harus tahu dulu gitu. Seperti itu ya Pak Ardi ya. Nah, ini Makasih Bu. Terima kasih banyak Pak Ardi untuk pertanyaannya. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan masih cukup waktu kita membahas fungsi dari komunikasi massa. Clear? Hampir Bu. Ya Bu, kelihatan YouTube Bu. Waduh. Oke. Ngapain? Wah, ini sepertinya loading teman-teman, nanti bisa kalian saksikan sendiri ya. Jadi di sini itu tadi ada video dari Ekoten. Dia bikin sebuah media teman-teman, sebuah konten. Indonesia memiliki 55 industri kertas, 22 diantaranya di Jawa Timur, dan pabrik kertas ini ternyata 80% mereka menggunakan bahan baku berasal dari sampah kertas impor. Dari investigasi yang kami lakukan bersama Departemen Departemen, kita mencurigai ada penyelundupan plastik ke dalam bahan baku kertas bekas ini. Hal ini memungkinkan karena saat produk impor ini dibutuhkan oleh industri, maka dikategorikanlah kertas ini menjadi green line, artinya dia bebas masuk tanpa melalui kontrol oleh bea cukai. Oke, kenapa? Yang daerahnya Pak Surya ini. Itu di Bantar Gebang ya? Bukan Pak, itu di salah satu daerah di apa ya namanya,
bukan Solo ya. Nanti saya pastikan lagi di Jawa Tengah. Jadi sebenarnya sampah yang ada di negara kita itu penghasil sampah terbesar setelah Cina, nomor 2 di Indonesia. Gitu. Nah, ternyata kita aja udah penghasil yang besar nih. Ternyata sampah dari luar negeri itu masuk ke dalam negara kita. Gitu. Nah, oke, balik lagi. Jadi ternyata sampah kita itu adalah sampah kiriman dari luar negeri. Jadi ketika diteliti sama Ekoten melalui konten dokumenter tersebut, ditemukan bahwasanya banyak sekali sampah produk-produk luar negeri yang ada di sampah kita. Seperti itu. Nah, inilah maksud saya, contohnya bagaimana mereka konten yang mereka buat dari suatu lembaga Ekoten itu mengandung fungsi atau terindikasi bahwa konten tersebut telah menjalankan perannya untuk pengawasan gitu, sebagai mata kedua. Untuk apa? Untuk mengedukasi halayak supaya halayak tahu, oh kayak gini. Begitu dengan penafsiran, kalau ada berita yang nggak jelas, media berperan untuk meluruskan. Nah, ini banyak contohnya teman-teman. Dan juga ada fungsi peralihan, ada fungsi penilai, pendidikan, informasi, dan yang terakhir adalah meyakinkan. Seperti itu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk analisis kalian terkait dengan contoh-contoh kasus disfungsi dari peran dan media sebagai proses atau dalam proses komunikasi massa. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi di pertemuan kita hari ini? Tidak ada? Cukup, Bu. Aman ya? Aman ya? Oke. Aman Ibu. Aman. Sudah oke, Bu. Sudah oke, baik. Terima kasih teman-teman atas atensinya, perhatiannya, pertanyaannya, dan pertemuan kita hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup kuliah hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Andis Iya. sudah selesai? Sudah. Oh, sudah dulunya hilang. Iya, profnya hilang. Iya, Pak Novel sudah kembali padahal ya.